Assalamualaikum. Wong papat mah apa ya? Aku mencari ya. Mencari. Iso ngene. Kalau ngirim tuh. Oke, selamat siang, teman-teman. Halo, Siang. semuanya. Sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Di sini saya dalam acara diskusi bersama dalam di sini yang pertama saya akan membaca susunan acara ini. Yang pertama nanti perkenalan dulu dari narasumber, terus kemudian dilanjut pemaparan materi oleh narasumber, kemudian terakhir nanti ada sesi tanya jawab dari teman-teman yang bergabung, mungkin nanti ada yang menanyakan bisa bertanya. Saja menginjak acara yang pertama untuk perkenalan dari narasumber. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Haji Bukti, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Kewirausahaan. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Fertika Adi Pradana, mahasiswa Prodi S1 Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sarwode, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas perkenalan dari narasumber. Langsung saja menginjak acara yang kedua untuk pemaparan materi, yaitu seputar kepemimpinan. Silakan kepada narasumber untuk mempresentasikan, memaparkan apa yang materi ini disampaikan. baik, terima kasih Mas Royan. Berikut saya akan memaparkan materi diskusi dari materi hari ini yang akan disampaikan. Ya. Untuk yang pertama kali, pengertian tentang kepemimpinan atau pemimpin. Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya apabila ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana dan mengkoordinasikan. Yang kedua, oke, yang kedua, di sini ada karakteristik seorang pemimpin didasarkan dari prinsip Stephen R. Covey. Yang pertama, seorang yang murid tidak hanya memberikan formal, tapi juga di luar sekolah. Contohnya belajar membaca, menulis, observasi, dan mendengar. Mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. Yang kedua, orientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak dilayani, akan tetapi melayani. Sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam pelayanan, pemimpin sebaiknya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Yang ketiga,
Pemimpin menimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber. Jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugas pada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan masalah secara efektif. Yang keempat, pemimpin harus berpikir analitis dan konseptual. Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain. Oke, selanjutnya akan diceritakan oleh Mas Muhammad Zahrulode. Waktu yang tepat kami persilahkan. Mas Ode, silahkan. Oke, baik, di sini Mas Ode mungkin lagi ada kendala. Saya bacakan saja. Yaitu selanjutnya tugas dan peran pemimpin menurut James F. Poundstone. Yang pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja, atau alasan lain dalam organisasi sebaik orang di luar organisasi. Yang kedua, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai tujuan outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan staf tanpa kegagalan. Selanjutnya definisi kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu menurut Tannebaum, Westclair, and Nasarik tahun 1960. Yang kedua, kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan menurut Sergul, Hemphill, dan Kunz tahun 1957. Yang ketiga, kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama menurut Roth dan Bain tahun 1984. Selanjutnya, prinsip dasar kepemimpinan. Yang pertama, prinsip sebagai paradigma terdiri dari beberapa ide utama. Berdasarkan motivasi pribadi dan sikap serta mempunyai pengaruh yang kuat untuk membangun dirinya atau organisasi. Yang kedua adalah menurut Stephen R. Covey 1997 adalah bagian dari suatu kondisi, realisasi dan konsekuensi. Mungkin prinsip menciptakan kepercayaan dan berjalan sebagai sebuah kompas yang tak dapat dirubah. Prinsip merupakan suatu pusat atau sumber utama sistem pendukung kehidupan yang ditampilkan dengan 4 dimensi, ya, seperti keselamatan, bimbingan, sikap bijaksana, dan kekuatan. Sekian. Dikembalikan ke moderator. Baik, kurang lebihnya seperti itu tadi pemaparan tentang prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Untuk itu ada beberapa sikap kepemimpinan yang dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh pemimpin secara diantaranya adalah menjalin kedekatan dengan anak buahnya.
yaitu kepemimpinan itu dalam sebuah organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respect dari anak buahnya. Hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka sehingga mereka akan percaya dan mau mengikuti arahan dari atasannya. Yaitu selanjutnya ada memberikan semangat dan motivasi ya. Tentu sebagai seorang pemimpin dalam organisasi bukan melulu soal pangkat dan jabatan, melainkan kepemimpinan itu adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi bahkan untuk setiap hari kecil dari pekerjaan dan anak buahnya lakukan. Lalu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Seorang pemimpin dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Yaitu kurang lebihnya nanti memberikan tugas-tugas kepada bawahan atau anak buahnya untuk dipercayakan dan dipertanggungjawabkan yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak jalan, jangan langsung menghakimi. Berikanlah feedback agar kedepannya mereka tidak takut salah dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin dari Mas Rizky Aji Subekti maupun Mas Syahrul Ode ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari Mas Ode Tidak. ada yang mau ditambahkan? Tidak, Fer. Tidak. Dari Mas Rizky? Oh, tidak ada juga. Tidak ada, Fer. Tidak ada. Oh ya, baik. Saran saya untuk menjadi seorang pemimpin, agar seseorang dapat menjadi seorang pemimpin yang baik itu tentunya akan dibutuhkan pengalaman yang panjang selama bertahun-tahun di dalam sebuah organisasi. Namun hal tersebut bukan lagi menjadi masalah dengan adanya jasa pelatihan kepemimpinan. Contohnya seperti ada jasa training atau jasa apa gitu mengenai sebuah kepemimpinan. Nah, lalu nanti ada jasa konsultasi juga mungkin untuk pengembangan sumber daya manusia dan organisasi dari training tersebut. Mungkin itu saja sih penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Baik, saya serahkan ke Bapak Mas Moderator, Mas Muhammad Rian Saputra. Monggo. Oke, terima kasih atas komentar yang sangat menarik dari Mas narasumber tadi. Oke, untuk teman-teman mungkin ada mau tanya silakan komen ya kalau mau tanya satu-satu. Oh ya, boleh open mic, boleh komen di kolom komentar. Mana? Kamu yang mana itu? Oh, Kamu tengah sini ya? oh. Cepat mas, kanannya. Hampir. Memang betul saya. Ya, silakan. Ini masa nggak ada yang tanya ya? Matang belum materinya ini. Monggo silakan yang mau bertanya. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Ayo Mas Adi. Saya Mas Boy, Mas Dol. Ayo Elma. Yakin ini nggak ada yang mau bertanya?
Mungkin Mas Ode mau bertanya mengenai apa gitu? Mas Ode, kok diem aja? Enggak mas. Oh, sehat kan, Dek? Mungkin dari Mas Rizky aja seperti ada yang mau ditanyakan atau ingin menambahkan? Kalau menurut saya sudah jelas sih semua itu. Oke, oke. Ya, oh, ya. Mungkin dari Mas moderator sendiri ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada yang bertanya, saya akan bertanya ke Mas narasumber ya. Di tengah pandemi seperti ini kan mungkin butuhkan seorang pemimpin yang Mas, yang mungkin ya mempunyai karakteristik yang gimana Mas, menurut Mas, seperti seorang pengusaha kan, seorang pemimpin juga itu mengatasi di tengah pandemi ini seperti apa untuk apa itu biar usahanya itu berjalan dengan lancar itu seperti apa sebagai seorang pemimpin. Mungkin dari Mas Ode atau Mas Rizky ada yang mau menjawab? Enggak kedengaran, Fer. Oh ya, maaf. Oke, Mas. Kan di tengah pandemi ini mungkin banyak para pengusaha kan di usaha itu kan mempunyai seorang pemimpin. Nah, terutama kan bagaimana di tengah pandemi ini para pengusaha, para pemimpin itu mengatasi usahanya agar tetap berjalan itu seperti apa, Mas? Apakah suaranya jelas, Mas Ode? Iya, jelas. Ya, mungkin mau menjawab pertanyaan dari Mas moderator. Tentang ini ya, untuk bertahan untuk penjualan ya. Iya. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mas Royan yang tadi. Mungkin dengan cara berjualan secara online atau mendaftar di marketplace yang seperti Shopee, Tokopedia, dan blibli.com agar penjualan tersebut bisa dicapai dengan ketentuan yang diinginkan. Gimana, Mas? Apakah kurang jelas? Oke, Mas. Mungkin dari Mas
narasumber yang lain mau menambahkan? Mungkin Mas Ferdika yang mau menambahkan juga bisa. Mas Ferdika, apakah mau menambahkan? Baik, saya akan sedikit menambahkan. Mungkin yang dijelaskan Mas Bade barusan mungkin ada benarnya ya. Untuk saat ini, cara kita sebagai seorang pemimpin mempertahankan bisnis kita di tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu bisa mengalihkan strategi penjualan ke online. Nah, di situasi seperti sekarang ini, di mana masyarakat meminimalisir interaksi langsung, perilaku berbelanja masyarakat pun ikut berubah. Banyak kegiatan maupun transaksi yang beralih ke online. Salah satunya itu dengan cara menghadapi seperti disrupsi. Ini adalah sikap beradaptasi dengan keadaan, seperti mengalihkan strategi penjualan ke online, baik lewat website toko online maupun dengan menggunakan sosial media. Nah, dengan begitu kan nanti konsumen atau pelanggan kita masih bisa mengakses produk atau jasa kita. Jika kita membutuhkan jasa pembuatan toko online, bisa nanti ke ke agen atau ke pembuat situs web supaya bisa dibuatkan situs web tersebut nanti merupakan pilihan yang tepat untuk mendukung jalannya bisnis atau membantu perjualan online. Dengan begitu nanti bagi pengusaha yang memiliki outlet jangan berkecil hati, mungkin bisa mengalihkan penjualannya nanti ke online supaya nanti produk kita agar lebih dikenal banyak orang. Karena penjualan secara online saat ini memang sangat diperlukan karena seseorang atau orang-orang konsumen lebih memilih di rumah saja untuk saat ini. Jadi jarang sekali keluar. Jadi penjualan secara online ini memang lebih efektif ya teman-teman untuk berbisnis. Seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Mas Rizky. Oke, jawaban yang sangat luar biasa ya dari Mas Ferdika dan Mas Ode tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke, kalau tidak ada yang bertanya ya mungkin saya cukupkan sekian ya. Berhubung juga sudah menunjukkan ada maghrib. Dari saya mungkin dari awal sampai akhir mungkin dalam membawakan acara ada perbuatan atau salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dari Mas Ferdika dan narasumber lainnya mungkin menambahkan kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir ya Mas. Di sini saya mewakili seluruh teman-teman narasumber. Mungkin jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya dan teman-teman saya akhiri acara pada sore hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami banyak kekurangan, baik perbuatan maupun salah kata yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah mau bergabung dalam acara ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Moderator. Oke, terima kasih Mas Ferdika yang telah memberikan penutupan kata-kata penyemangat ya. Mungkin sekian ya dari saya dan sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.